Gadis itu memungut pisau kecil di tanah. Dia dengan menahan sakit, melukai betisnya sendiri. Setelah semuanya siap, dia mengirim pesan kepada mantan pacarnya yang brengsek itu. Kemudian dia mengucapkan 3 angka dalam hati. Sepasang kakak beradik yang mesum. Kisah pahlawan dan wanita cantik ini cukup untuk membuatmu terharu akan pertemuan seumur hidup mereka, bukan? Mantan pacar brengsek itu tak pernah menyangka gadis itu memiliki kemampuan membaca pikiran. Pikirannya terdengar jelas oleh gadis itu. Saat itu dia masih mengira gadis itu telah jatuh hati padanya. Tanpa dia sadari, dia telah terperangkap dalam jebakan gadis itu. Benar saja, keesokan paginya, si brengsek itu mulai menjanjikan hal-hal manis pada gadis itu. Gadis itu berpura-pura dan menunjukkan ekspresi seolah jatuh cinta. Bahkan diam-diam memasukkan kartu kunci kamar ke dalam saku si brengsek itu. Si brengsek itu mengira malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan lagi. Tidak disangka gadis itu langsung pergi ke kamar wanita licik itu. Bahkan meninggalkan kartu kamar yang sama. Kemudian memberitahu wanita licik itu, Tuan Chen, bahwa dia punya sesuatu untuknya. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Melihat kartu kamar di depannya. Kemudian dia membuka tas itu. Meraba alat bantu seks di tangannya. Seketika dia sangat gembira. Ternyata itu jebakan gadis itu. Malam itu, gadis licik itu berjalan menuju pria brengsek tersebut dengan persiapan lengkap. Tanpa disadari pria itu, gadis tersebut sudah menunggu lama. Dan diam-diam menyalakan perekam video di ponselnya. Di sisi lain, pria brengsek itu menyadari ada yang tidak beres. Kau? Bukankah kau yang menyuruhku datang? Mustahil. Tapi panah sudah dibusur, tak bisa ditarik kembali. Keduanya segera hanyut di dalamnya. Keesokan harinya dia menemukan pria brengsek itu dan membuka ponselnya. Melihat ini dulu. Melihat video di atas. Pria brengsek itu langsung merasa tidak enak. Kemudian dia langsung mengerti bahwa semua ini adalah jebakan gadis itu. Sebagai seorang playboy kawakan, hanya dia yang selalu mempermainkan perasaan wanita. Tapi sekarang malah dikuasai oleh gadis itu. Dan dia sama sekali tidak menyangka gadis di hadapannya itu adalah seorang yang aneh. Ternyata dia sudah mati di tangan pria brengsek itu. Siapa sangka orang itu adalah monster yang tak bisa dibunuh. Dia malah terlahir kembali ke tubuh gadis lain. Yang lebih menakutkan lagi, dia juga memiliki kemampuan membaca pikiran. Dengan kemampuan yang begitu kuat, pria brengsek itu segera ditundukkan dengan patuh. Dan berjanji kepada gadis itu untuk mendonasikan semua uang yang telah dia kumpulkan selama beberapa tahun terakhir kepada daerah bencana. Namun, gadis itu baru saja pergi. Dia langsung memikirkan rencana jahatnya. Xiao Shao, bagaimana persiapan yang kuminta padamu? Tenang saja, Tuan Chen. Semuanya sudah siap. Segera tibalah hari yang telah disepakati. Brengsek itu malah ingin minum bersama gadis itu. Dan mengatakan bahwa dia akan berubah mulai sekarang. Memulai hidup baru. Namun, niat buruknya. Gadis itu mendengarnya dengan jelas. Qin Xin Xin. Setelah minum ini, aku akan mencarikanmu beberapa pria. Di jalan, aku tertawa melihatmu masih ingin mengancamku. Sepanjang hidup ini kau memang pantang menyerah sebelum mencapai tujuanmu ya? Keduanya segera saling bersulang. Minum anggur merah. Si brengsek itu menunjukkan senyum liciknya karena rencananya berhasil. Saat itu dia masih berangan-angan mencarikan beberapa pria lagi untuk gadis itu. Namun tak disangka, dia sendiri yang jatuh terkapar. HMPH, ingin menjebakku? Ilmu bela diriku masih dangkal. Sejak 2 kali kalah di tangan seorang gadis. Si brengsek ini benar-benar menyerah. Dia menemukan gadis itu. Dan memohon ampun. Tuan Qin, tolong maafkan saya. Aku memaafkanmu. Kapan kau memaafkanku? Dalam perjalanan pulang, gadis itu teringat bagaimana mantan kekasihnya yang brengsek itu memohon-mohon tadi. Dia merasa lega. Lalu dia datang ke makam. Berniat untuk berbagi dengan dirinya sendiri yang telah tiada. Mendengarkan Wang Anzi. Kau bilang, mengheningkan cipta untuk diri sendiri. Rasanya bagaimana ya? Chen Bei De sudah berhasil kugelapkan. Namun, begitu dia mengatakan rahasianya, tiba-tiba datang tamu tak diundang. Mo Anzi. Ah, kau memang bukan Qin Xin Xin. Tuan Gu, apa yang Anda lakukan di sini? Ini tidak penting. Yang penting kau adalah Mu Anzi. Benar, memang. Aku memang Mu Anzi. Mu Anzi adalah sahabat terbaikku semasa hidup. Yang tak kusangka dia pergi begitu cepat. Benar-benar cantik namun berumur pendek. Sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Mengemas. Tuan Gu, Anda adalah suamiku.
Mu Anzi. Dia adalah adik perempuanku yang terbaik. Bagaimana aku bisa berpura-pura bersamamu? Tuan Gu, menurut Anda mengapa Mu Anzi pergi begitu cepat? Ah, kenapa kau melompat lagi? Apakah karena berbohong? Maaf. Kaki Qian Yil yang lemas. Tapi Tuan Gu, kenapa Anda di sini? Jangan-jangan Anda dan Mu Anzi juga sahabat karib? Aku ingin menjenguk seorang teman lama, tapi kau menghalangiku. Tuan Gu, silakan Anda beristirahat. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya pergi dulu. Tunggu. Tuan Qian, ada sebuah kontrak dari Jing Entertainment yang perlu Anda tangani. Lagi pula, sekarang Anda adalah pemegang keputusan tertinggi di perusahaan. Baik, saya mengerti. Kapan kita pernah membuat kontrak dengan Daji Entertainment? Brengseknya Chen Beize. Bukannya dia sudah menyiapkan jebakan untukku? Kali ini aku tidak bisa ditipu lagi oleh mereka. Untungnya aku sudah mempersiapkan diri. Tuan Jiang, sungguh maaf. Jalan sedikit macet. Jadi terlambat. Yang paling dihindari dalam kerja sama bisnis adalah terlambat. Bagaimana, Nona Qin? Ini saja tidak kamu mengerti. Kita sudah janjian pukul 4:30 dengan Tuan Jiang. Sekarang baru pukul 3:50. Saya tidak terlambat. HMPH. Maksudmu aku menuduhmu tanpa alasan? Bukan Tuan Jiang. Anda salah paham. Saya hanya menjelaskan fakta. Tentu saja saya datang dengan tulus untuk membicarakan kerjasama dengan Bapak Ibu. Silakan lihat kontrak ini. Ingin membicarakan kontrak? Ya, saya. Kalau begitu, maka kita harus melihat kesungguhan Anda. Pak Jiang, saya sudah mengemudi. Saya benar-benar tidak bisa minum alkohol. Mengemudi tidak minum alkohol. Minum alkohol tidak mengemudi. Tak perlu takut, nanti kalau sudah senang minumnya, saya akan menyuruh orang mengantarmu pulang. Atau kamu juga bisa tinggal di sini dan mengemudi bersama saya. Ahahaha. Pak Jiang, nanti saya masih harus kembali ke kantor untuk rapat. Benar-benar tidak boleh minum. Ini tidak baik. Apakah dengan sikap seperti ini kau datang untuk membicarakan kerjasama denganku? Kurasa kau tidak menunjukkan itikat baik sama sekali. Lupakan saja, kontrak ini tidak perlu dibicarakan lagi. Meskipun pria menjijikan ini memiliki banyak catatan buruk. Tetapi jika Chen Xi dapat mengambil alih Dajiang Entertainment, nantinya akan tetap menguntungkan perkembangan MU Shiko. Ada keuntungannya. Demi keluarga MU. Untuk saat ini, aku hanya bisa menahannya. Tuan Jiang, tenang dulu. Lebih baik damai dan menghasilkan uang. Lagi pula, aku juga dengan tulus menawarkan kerja sama ini berdasarkan hubungan saling menguntungkan. Tidak perlu tegang seperti ini. Nona Qin, silakan duduk juga. Nona Qin, mudah diajari. Mudah diajari. Tuan Zhao, bukankah Anda suka minum? Saya akan menuangkan minuman untuk Anda. Berpura-pura sangat serius. Nanti setelah minum ini, akan terungkap jati diri Anda yang sebenarnya. Hahaha. Nona Qin, ketulusannya ada di dalam minuman ini. Kau mengerti? Menarik perhatian dengan pura-pura menolak. Nona Qin, kau cukup memahami selera humor ya? Aku akan menyuapimu. Tuan Jiang. Anda mengurus banyak hal. Bagaimana mungkin hal kecil ini merepotkan Anda? Saya sendiri. Maaf ya. Tuan Jiang, kaki saya terpeleset. Maaf sekali. Maksudnya? Benar-benar maaf. Tuan Jiang, saya benar-benar tidak sengaja. Bagaimana kalau saya minum 2 gelas sebagai hukuman? Kau kira kau siapa? Tadi ku beri kesempatan, kau malah menolaknya.
Sekarang kesempatan itu sudah hilang. Tuan Jiang, tolong jaga sikap Anda. Jaga sikap? Dengan berpakaian seperti itu, bukankah kau sengaja menarik perhatianku? Aku penuhi keinginanmu. Tapi kau malah tidak menghargai. Kalau begitu, kau akan merasakan hebatnya aku. Ug, ug. Kau ini tidak tahu diri. Memukulku, ya? Hampeha. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat lagi, aku akan membuatmu mandul. Nona Jin. Nona Jin. Bicara baik-baik. Bicara baik-baik dulu. Lepaskan dia dulu. Lepaskan dia. Akan ku beri pelajaran pada wanita jalang yang tidak tahu diri ini. Hahaha. Hahaha. Surga punya jalan, kau. Neraka tak punya pintu, tapi kau masuk. Ugug. Hari ini aku benar-benar akan mati di tangan lelaki tua yang menjijikan ini. Moenzi. Kau susah payah bereinkarnasi ke dalam tubuh ini. Apakah kau masih ingin menderita seumur hidup? Aku ingin melihat trik apa lagi yang akan kau gunakan. Sampai di sini, kau masih ingin melarikan diri dari telapak tanganku? Tuan Jiang, kekuasaanmu sangat besar. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari tangan Tuan. Telapak tangan Tuan. Tetapi jika tersiar bahwa Tuan merebut perempuan rakyat, pasti akan mempengaruhi reputasi Tuan. Demi seorang wanita seperti saya yang sudah menikah. Sungguh tidak sepadan. Hahaha. Aku, Jiang Mude, ingin melakukan apapun yang kuinginkan. Tidak ada seorang pun yang berani membantah. Nanti, semakin kau melawan, akan kubiarkan kau mati semakin tragis. Minggir, ku bilang. Aku sudah menikah. Jika kau sampai membuat suamiku tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Dia adalah Gu Qingfeng yang munafik itu. Siapa yang tidak tahu kalian sudah bercerai? Apakah dia masih akan ikut campur urusanmu? Ah, silakan. Hahaha. Kiao muda, lepaskan aku. Haha, bajingan. Kau maki. Maki. Makin keras makin bagus. Biar kau tahu apa artinya, memanggil langit tak dijawab. Memanggil bumi tak dihiraukan. Tolong. Aku adalah wanita yang tidak bisa didapatkan oleh Jiang Mude. Jiang Mude, kau akan celaka. Ku bilang padamu. Informasi sudah tersebar. Kusarankan kau segera melepaskanku. Kalau tidak, aku pasti akan memenjarakanmu. Haha. Aku sangat takut. Serahkan. Suruh dia menyerahkannya. Hanya alarm saja. Kau tidak berpikir hanya dengan dia kau bisa langsung lolos dari tanganku, kan? Terlalu naif. Hahaha. Tolong. 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 Kau sedang melakukan apa? Apa yang kami lakukan sebagai suami istri tidak perlu kau laporkan. Kenapa alarm berbunyi? Kenapa kau menutup mulutnya? Menutup untuk menghindari alarm. Sedangkan mulutnya. Apa yang kami lakukan sebagai suami istri? Bukan urusanmu. Pergi sana. Maaf, aku mengganggu. Kenapa tidak apa-apa? Kau ingin aku dipenjara? Kau lebih baik khawatir dengan dirimu sendiri saja. Tolong. Siapa yang akan menyelamatkanku? Tolong. Tidak akan ada yang datang. Hahaha. Lepaskan dia. Ah. Lepaskan aku. Ah. Tuanku. Wanitaku, bahkan berani kau sentuh? Kau ingin mati? Tuanku. Tuanku. Salah paham. Salah paham. Saya mengira dia hanya menindas saya. Saya hanya ingin memberinya pelajaran. Buka, nama, Dewi saya. Kapan giliranmu untuk mengajar? Layakkah kau? Tuanku, tuanku. Saya salah, saya salah, saya salah. Salah, lihatlah demi hubungan bisnis kita di masa lalu. Ampunilah aku. Ah. Ah. Memaafkanmu atau tidak, itu tergantung istriku. Istriku, istriku. Semua salahku. Aku buta dan bodoh. Aku tidak tahu langit yang tinggi dan bumi yang rendah. Aku minum terlalu banyak.
Aku mabuk. Tolong bermurah hatilah. Maafkan aku. Haha. Memaafkanmu, binatang seperti kamu, untuk mencelakai wanita baik lainnya? Ah, dengarkan penjelasanku. Nyonya, itu sudah berabad-abad yang lalu. Dia membujukku. Dia mengabaikanmu. Dia bilang kau tertarik padaku. Aku menebak itu Chen Beize. Dia yang menyuruhku. Nyonya, tolong maafkan saya. Kau begitu menurut kata Chen Beize. Kalau dia menyuruhmu mati, apakah kau juga akan mati? Tidak, tidak, bukan begitu. Tidak, tidak, Nyonya. Sampah masyarakat ini. Kalian semua sama saja. Hari ini aku akan bertindak untuk keadilan. Nyonya, bagaimanapun caranya untuk bertindak demi keadilan, terserah Anda. Cuaca dingin, perusahaan hiburan Dajiang seharusnya bangkrut. Baik. Nyonya, saya punya anak perempuan. Dan istri yang harus saya nafkahi. Saya tidak bisa kehilangan perusahaan hiburan Dajiang, Nyonya. Jangan pura-pura lagi. Terima kasih, Tuan Gu, telah menyelamatkan saya hari ini. Tapi tidak ada orang luar. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi pasangan yang mesra. Semua orang cukup lelah. Kau cukup sadar diri. Mungkin aku, sebagai calon mantan istri, masih sedikit punya kesadaran diri. Tapi kenapa Tuan Gu datang? Bukankah kau yang menyuruhku datang? Aku. Apakah Tuan Gu salah paham? SSST. Ada catatan panggilan dan lokasi. Halo, Kiao Muze, kau bajingan brengsek. Lepaskan aku. Halo, 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 Siksi. Halo. Cari tahu lokasi Nyonya dalam waktu 3 menit. Cepat. Baik. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk memegang ponselku. Apalagi untuk meneleponmu. Ada catatan panggilan sebagai buktinya. Ada apa ini? Aku harus melihatnya. Aduh, menelepon suami itu hal yang wajar. Jangan menyangkalnya. Oh, ternyata tidak sengaja menekan kontak darurat. Ini semakin aneh. Aku tidak pernah mengatur kontak darurat. Lalu siapa yang mengaturnya? Suaminya yang mengatur kontak darurat. Itu wajar saja. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Karena aku sama sekali tidak punya kebiasaan mengatur kontak darurat. Jangan-jangan ponsel ini sebenarnya kau beli dan berikan padaku? Kau gunakan untuk memata-matai aku, ya? Aku mengawasimu. Cium, cium, cium. Aku baru saja menyelamatkanmu. Sekarang kamu malah memfitnahku. Tuan Gu seharusnya juga tidak punya pikiran seperti itu padaku. Penampilanmu barusan? Mungkin kebetulan. Kalau begitu ini semakin aneh. Itu berarti penjual ponsel itu yang bermasalah. Dia menjual ponsel bermasalah. Aku harus mencarinya dan mengklarifikasi ini. Supaya tidak ada lagi korban. Ah, lupakan saja, masalah kecil. Tidak bisa. Bagaimana ini bisa masalah kecil? Sebagai pihak yang terlibat. Kau harus ikut denganku untuk mengklarifikasi ini. Ayo. Oh, aku mengerti. Aduh. Lihat saja apa yang telah kau perbuat. Cepat kemari. Oh, aku ingat. Ponsel itu dibeli oleh asisten Qin. Jadi pasti dia yang telah melakukan sesuatu. Ah, iya. Bu, dengarkan penjelasan saya. Kalau begitu, jelaskan dengan baik. Hubunganmu dengan ponsel ini sebenarnya apa? Bu, ini salahku. Aku hanya ingin melihat bagaimana kalian berdua akan menipu saya. Salahmu. Ini. Asisten Qin, jangan berpikir macam-macam. Ada apa? Katakan saja. Bu, hari itu Tuan Gu menyuruh saya memberikan ponsel ini kepada ibu. Saya takut terjadi sesuatu pada ibu. Saya secara pribadi. Tuan Gu telah mengatur kontak darurat. Ah, kalau ibu mau menghukum, hukumlah saya saja. Kau ini. Asisten Qin, bagaimana sikapmu ini? Tidak becus dalam bekerja, ya? Iya, saya juga memikirkan perasaan bapak dan ibu. Salahku karena bertindak seenaknya. Maaf, Hom. Itu, sudahlah ya.
Xia Chao, hati-hati. Oh iya, apakah ada yang mencariku di kantor? Ya, ada. Ada sedikit masalah di kantor pusat. Soal pekerjaan. Hehe, Bu. Beli saja, terserah mau beli apa. Baiklah, sayang. Silakan pergi dan bekerja. Tenang saja. Jika ada sesuatu, aku pasti akan menelepon kontak darurat di ponselku. Aku sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Semua perhatian dan pengorbananmu. Yang penting, jangan beli pakaian aneh-aneh. Percayakan padaku. Kau ngapain di sini? Bagaimana kerjasama dengan Kim Sin Sin dari Dajang Entertainment? Sudah selesai kau bicarakan? Berani-beraninya melanggar peraturan, mandi dan makan saat jam kerja. Jika perusahaan melarang berbelanja dan makan saat jam kerja, lalu mengapa pengawas Kin ada di sini? Saya bertanya tentang urusan Dajiang Entertainment. Kontraknya? Kontrak Dajiang Entertainment? Tidak bisa diambil kembali. Kian Sin Sin, kau telah merusak proyek penting perusahaan. Apakah kau pantas menerima kepercayaan dari Tuan Chen dan semua karyawan perusahaan? Ada beberapa orang yang tidak tahu diri, tidak melihat kemampuan diri sendiri. Kerja tidak bisa diselesaikan, malah juara malas. CK, masih mau menggoda presiden direktur pula. Wajahmu benar-benar tebal. Qin Zirok, aku sarankan kau kembali dan cari tahu dulu. Lihat siapa sebenarnya yang mengacaukan kontrak itu. Kontrak Dajiang Entertainment, kau tidak membawanya kembali. Bukan kau yang mengacaukannya. Jangan-jangan Tuan Jiang yang mengacaukannya? Tidak kusangka kepalamu biasanya kosong melompong. Kali ini cukup cerdas juga. Kau tahu tidak? Kasus Tuan Chen ini sudah dinegosiasikan selama lebih dari 6 bulan baru ada titik terangnya. Dan kau malah mengacaukannya begitu saja. Masih punya muka juga untuk menyindir Direktur Qin di sini? Pulanglah. Kau dan kaki tanganmu, cari tahu dulu duduk perkaranya. Lihat siapa yang bicara omong kosong. Aku ini direktur. Lingkaran orang-orang bodoh. Aku tidak tahu. Apakah kau tahu? Kembali ke kantor dan biarkan Tuan Chen menghukummu dengan baik. Hiburan Dajiang bangkrut dan meledak. CEO Jiang Mude mungkin menghadapi banyak dakwaan, seperti penggelapan pajak, pencucian uang, dan asal-usul kekayaan yang tidak jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua dipukul balik oleh wanita jalang Qin Xian-Xian itu. Bagaimana rasanya dipukul balik? Aduh, wajahnya merah seperti badut. Aku dengar katanya sirkus lagi butuh orang ya? Kontrak ini kau yang urus. Hasilnya juga kau yang gagal dapatkan. Apa yang kau banggakan? Kalau kau tidak menabrak tembok, tidak akan menangis. Maka hari ini akan kuperlihatkan siapa sebenarnya badutnya. Aku akan mulai menikmati waktu makananku sendiri. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan badut sepertimu. Kau pantas masuk restoran ini? Pergi kau. Pergi. Dengan alasan apa? Karena restoran ini adalah satu-satunya restoran berbintang 3 Michelin di kota Lu. Setiap hidangan di sini sangat berharga. Dan telah melayani para kepala negara dari berbagai negara. Orang sepertimu. Kau bahkan tidak pantas minum air di toilet sini. Restoran semahal apapun. Tetap saja menyediakan layanan untuk orang. Dari mana kau berani berpikir aku tidak mampu membelinya? Pergi kau. Ceka. Kau sudah selesai. Kau tahu berapa harga pajangan ini? Kau yang menjatuhkannya. Kalau memang harus bicara tentang tanggung jawab, kamulah yang harus menggantinya. Ada orang yang sengaja merusak barang dagangan kalian. Tidak adakah yang mengurus ini? Celaka. Ini adalah hadiah dari Perdana Menteri Baigu sendiri untuk restoran kita. Bernilai jutaan. Hanya ada satu di seluruh dunia. Kau dengar kan? Qin Sin Sin. Kau menghancurkannya. Bagaimana aku menggantinya sekarang? Kau ini orang miskin. Kau pantas juga datang ke restoran kami. Ku bilang padamu, gaji seumur hidupmu pun tak cukup untuk membeli pecahan ini. Tahukah kau? Belum lagi ini bukan aku yang menjatuhkannya. Kalaupun memang benar aku yang menjatuhkannya, aku tidak hanya mampu menggantinya. Bahkan tokomu ini pun mampu kubeli. Dasar miskin. Dengan kemampuanmu, berani-beraninya kau ingin membeli toko kami?
Kau sudah gila. Apakah pajangan ini adalah batas pengetahuan kalian? Baiklah, hari ini akan kubuka wawasan kalian. Benda ini jika diletakkan di ruang kerja Gu Qingfeng akan terlihat cukup bagus. Kipas emas itu cukup bagus. Aku menginginkan pajangan jutaan ini, kalian pun tak mampu menggantinya. Dan juga kipas ratusan juta itu. Kipas ini adalah barang khusus untuk keluarga kerajaan suatu negara. Bukan sembarang orang yang mampu membelinya. Lalu kartu ini cukup memenuhi syarat. Kartu hitam. Bagaimana dia bisa memiliki kartu hitam? Tidak mungkin, ini tidak benar. Bahkan aku pun tidak bisa membiarkannya menjadi kenyataan. Kartu hitam VIP. Kau kira kau ini tokoh utama wanita dalam novel? Mungkin saja itu curian. Curian. Ini suamiku, Gu Qingfeng, yang memberikannya padaku. Jangan-jangan kau ingin memutarbalikkan fakta dan mengatakan ini palsu? CK. Kau, seorang wanita terbuang keluarga Qin, wanita terbuang keluarga Gu Qingfeng, tidak mungkin memberikan kartu hitam VIP kepadamu. Benar, pasti dicuri saat Tuan Gu tidak mengetahuinya. Sungguh tidak tahu malu. Jika kartu hitam itu disalahgunakan, akan otomatis melapor ke polisi. Dan saya tidak hanya memiliki kartu ini, tapi juga tahu passwordnya. Saya bahkan bisa seenaknya menggunakannya. Dasar kamu, berani sekali. Or dengan apa kau berani? Karena suamiku adalah Gu Qingfeng. Omong kosong. Gu Qingfeng sudah lama meninggalkanmu. Dia sangat kaya. Memberimu kartu kredit, lalu bagaimana? Mungkin saja. Itu hanya kartu kredit kosong untuk menghiburmu. Hanya kamu yang masih merasa sangat puas di sini. Benar-benar seperti badut. Asli atau palsu? Coba saja, kartu kreditnya. HMPH. Saldo Anda tidak mencukupi. Saldo tidak mencukupi. Direktur, Anda memang berpengetahuan luas. Pandangan Anda sangat tajam. Kartu hitam apa? Ternyata benar-benar kartu sampah. Saldonya 1 sen. Hahaha. Kian, kau benar-benar membuatku membuka mata. Gu Qingfeng ini sengaja memberiku kartu sampah dan berpura-pura murah hati. Apakah dia sengaja mempermainkanku? Membawa kartu seperti itu pun berani berpura-pura dan menipu orang. Kau tidak berpikir semua orang akan melihat kartu hitam VIP ini lalu tidak perlu membayar, kan? Kartunya diberikan oleh Gu Qingfeng. Sepertinya dia salah memberikan. Salah memberikan? Aku lihat. Sengaja, ya? Memberimu kartu usang untuk menghiburmu. Tuan Gu kalian itu. Suami murah ini benar-benar membuka cara baru untuk memanjakan istrinya. Masih bengong ngapain? Cepat panggil satpam. Usir wanita yang sengaja membuat keributan ini. Cih. Aku pakai celana dalam panjang. Kok malah bersin-bersin? Gawat. Ini baru kartu hitam yang seharusnya diberikan padanya. Tadi aku memberikan sin-sin kartu kosong yang tidak bisa digunakan. Aduh. Lepaskan aku. Meskipun saldo kartu saya kurang. Tapi kartu hitamku asli. Kalau kalian terus begini, aku akan memanggil pengacara. Mau pakai uang sepeser pun dari kamu untuk membayar pengacara. Direktur, saya rasa dia ingin mengulur waktu di sini dan sengaja membuatmu kesal. Dan menyusahkanmu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Biar kau, orang miskin yang belum pernah melihat dunia, merasakan apa itu kekuatan modal. Kartu kredit. Kipas emas itu, saya mau. Ah. Maaf, kartu Anda sudah tidak aktif. Matikan. Tidak mungkin. Pasti mesin edisi MU yang bermasalah. Merusak kartu saya. Nona, mesin edisi kami tidak bermasalah. Lagi pula, uang 1 sennya tadi kan berhasil terbaca? Tidak mungkin. Kartu saya pasti tidak bermasalah. Pasti mesin edisi MU hanya bisa membaca kartu rusak seperti miliknya. Manajer Anda di mana? Panggil manajer Anda. Saya ingin komplain. Nona, Anda tidak boleh menuduh sembarangan. Ah, Nona. Tenanglah, saya manajer toko ini. Tenang. Pelayan Anda yang tidak berguna itu.
Bagaimana aku bisa tenang? Manajer, mesin pos ini tidak ada masalah. Tadi transaksi kartu kreditnya juga berhasil. Masih berani membantah? Kartu VIP saya ini tidak mungkin bermasalah. Manajer, kita juga tidak bisa hanya mendengar kesaksiannya saja. Bagaimana kalau ada yang sengaja memutarbalikkan fakta dan tidak mau mengaku? Jadi maksud Bapak? Saya yakin toko sebesar ini tidak kekurangan satu kartu VIP. Ambil satu lagi. Coba saja. Transaksi berhasil. Nona, memang ada masalah dengan kartu Anda. Tidak mungkin. Kartu saya pasti tidak bermasalah. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Atau aku akan berbaik hati. Memberimu peringatan. Kapan aku butuh peringatan darimu? Maaf, pemilihan kata-kataku kurang tepat. Bukan peringatan. Ini adalah pemberitahuan resmi untukmu. Kemarin, kekuasaan utama Chen Group yang sebelumnya dipegang Chen Beize, sekarang sudah saya kuasai. Saya yang mengelola sepenuhnya. Kartu tambahan yang kau pegang sudah saya blokir. Kau yang mengelolanya. Sin, kau benar-benar berani sekali. Kau yang mengelola Chen Group? Dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Tentu saja dari modal yang kumiliki. Ini adalah kartu utama yang belum pernah kau lihat. Kemarin, saat Chen Beize datang untuk menyerahkan kekuasaannya, aku sekalian menonaktifkan kartu milikmu. Aku terlalu sibuk sampai lupa memberitahumu. Tapi sekarang juga tidak terlambat. Masih sempat juga kan? Beize sama sekali tidak akan menyerahkan kekuasaan Chen kepada kamu. Pasti kau yang membujuknya. Ya, Direktur, kartu ini tidak tahu datangnya dari mana. Kupikir itu Qin Xin, wanita jalang itu, yang menggunakan rayuannya untuk mempesona Direktur Chen. Memalsukan izin akses. Sengaja ingin menjebak Direktur agar kau malu. Tidak berbuat jahat, tidak akan celaka. Seandainya kalian tidak memprovokasi duluan. Sekarang tidak akan sampai semalu ini. Balasan atas perbuatan buruk mungkin terlambat. Tetapi tidak akan pernah absen. Maksudmu apa? Hanya sebuah kartu saja. Ada apa yang perlu dibanggakan? HMPH, kau pikir kau berhasil naik jabatan? Kau pikir mengapa aku yang pergi ke Dajang Entertainment untuk negosiasi? Karena aku memiliki kualifikasi dan haknya. Dan satu lagi yang ingin kuingatkan padamu. Aku bukan ingin naik jabatan. Aku hanya kembali ke posisi yang seharusnya menjadi milikku. Posisi MU. Chen Beize hanya memanfaatkanmu. Dia menyuruhmu bernegosiasi. Hanya karena dia. Hampir keceplosan. Itu jebakan orang Jepang untuknya. Kalau begitu aku benar-benar tidak punya kesempatan untuk melanggar hukum. Dia masih ingin melakukan sesuatu. Jiang Mude dari Dajiang Entertainment juga sudah mengaku semuanya. Atau kau ingin melihat sesuatu? Aku tidak bisa kehilangan Dajiang Entertainment. Video bisa dipalsukan. Atau mungkin kau dan orang bermarga Jiang itu berkomplot. Sama sekali tidak bisa dijadikan bukti. Hanya sama seperti kamu. Meskipun mendapatkan kartu utama perusahaan, lalu bagaimana? Itu uang perusahaan. Berani kamu menggunakannya seenaknya? Bahkan bukan hanya sebuah kerangka kosong. Ada apa yang perlu dibanggakan? Berani atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Pajangan ini. Dan kipas emas tadi. Termasuk yang patah itu. Ini dan ini juga. Bungkus semua untukku. Pakai kartu. Chen Beize, cepat kemari. 1 detik pun terlambat, Chen Group akan hancur. Beize, kau akhirnya datang. Perempuan jalang ini. Dia tidak hanya mempermalukanku, tapi juga membuatku malu. Dia bahkan berpura-pura menjadi pemegang kekuasaan. Dan menggunakan kartu perusahaan untuk membeli barang-barang untuk dirinya sendiri. Kelompok Chen kita akan hancur di tangannya. Kau ini orang yang buta. Siapa yang bilang aku menyamar sebagai pemegang kekuasaan? Cepatlah sujud dan minta maaf pada Tuan Qin. Ah, masih bengong ngapain? Cepat lakukan seperti yang kukatakan. Kenapa, BID? Kenapa tiba-tiba kau begitu dingin dan tak berperasaan padaku? Di mana kekuranganku dibandingkan dia? Tuan Qin adalah atasan langsungku. Kau dan dia sangat berbeda. Jika kau terus bersikap tidak masuk akal, maka Tuan Qin jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu.
Apakah kau dikendalikan oleh wanita murahan itu? Kenapa kau memberikan perusahaan ini kepadanya? Mengapa kau begitu tega padaku? Kau dulu tidak seperti ini. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Dewi bodoh. Cepatlah sujud dan minta maaf padanya. Kalau tidak, pekerjaanmu akan hilang. Tuan Qin, maafkan aku. Saya akan segera menyuruhnya meminta maaf kepada Anda. Minta maaf sambil sujud. Pesan Anda, Bu, Pak. Sudahlah, sudahlah. Zaman sekarang sudah bukan zamannya lagi. Jangan melakukan hal-hal seperti sujud dan berlutut. Itu kebiasaan feodal kuno. Kalau mau memberi pelajaran, lakukanlah di rumah. Jangan merusak suasana hatiku yang baik. Iya, iya. Iya, iya, iya. Tuan Qin. Saya akan segera membawanya pergi. Silakan menikmati makan Anda. Uangnya tidak cukup, saya masih punya. Asalkan Anda senang, haha. BID. BID. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Minggir. Mengerikan sekali. Usia segitu masih berpakaian seperti itu? 2.000 yuan. Dengan penampilanmu seperti itu pantaskah kau? Cepat kembalikan barang itu untukku. Brengsek, akhirnya kau mendapatkan balasannya juga. Sebagai kompensasi atas hatiku yang hancur berkeping-keping. Selain beberapa hal tadi, hidangkan semua menu termahal dan tereksklusif di restoran kalian untukku. Bungkus 1 sek. Pakai kartu kredit. Tidak bisa pakai kartu. Ada apa kau kemari? Kau bilang kau, Tuan Gu yang terhormat. Setiap kali mengeluarkan kartu hitam cuma 1 sen. Ini bukannya aku mencarikan tempat yang tenang untukmu. Untuk memulai pertunjukanmu di sini? Tidak sampai semalu itu, kan? Pertunjukan apa? Aku benar-benar punya alasan. Tapi memang benar aku salah mengambil kartu. Ini kartu yang seharusnya kuberikan padamu. Jadi tadi kau salah ambil. Memang salah ambil. Presiden Gu yang terhormat. Sampai kartu saja bisa salah ambil. Bagaimana bisa duduk di puncak kekayaan Kyoto? Mungkin karena keberuntungan, ya. Lagi pula, Tuan Muda Gu, kapan kau belajar bersikap seperti ini? Kau bukan pengganti, kan? Izinkan aku memeriksa situasinya. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Aku pergi dulu, ya. Mau kabur, ya? Aku juga sudah sampai. Kartunya juga sudah kuberikan padamu. Apalagi yang kau inginkan dariku? Kena pukul harus tegak. Maukah kau memintaku untuk melepaskanmu? Itu tidak sulit. Tadi kau memberiku kartu yang tidak berguna. Membuatku malu di depan banyak orang. Wajahku tidak akan bisa pulih. Aku khawatir citra keluarga Gu juga akan rusak. Nyonya memang bijaksana. Bukankah ini hanya untuk memperbaiki citra? Kau ikut aku, kita perbaiki semua sikap sombong kita tadi. Selesai. Aku juga berniat seperti itu. Ayo. Tadi istri Tuan Gu datang dengan kartu usang lalu membuat keributan. HMPH, benar-benar memalukan. Siapa bilang tidak? Ia mengira setelah menikah dengan keluarga kaya, ia otomatis menjadi nyonya kaya. Sebenarnya mereka sama sekali tidak peduli. Mereka datang? Tuan Gu tidak akan membelanya, kan? Kudengar tadi itu bernilai jutaan. Iya, Tuan Gu. Yang ini bernilai jutaan rupiah. Istriku paling suka suara piring pecah. Ambil ini, gesek dengan harga 3 kali lipat. Oh iya. Semua menu andalan toko kalian, bungkus semua dan antar ke rumah keluarga Gu. Kalian berdua yang mengantarkannya. Semua. Tetap saja dia ya. Kakakku tersayang. Kau benar-benar menikah dengan suami yang baik. Kartu yang kau punya cuma berisi 10 sen. Kartu orang lain juga tidak boleh kau pakai. Kalian ini, sepertinya bahkan untuk makan mie instan pun harus patungan ya? Tetap saja kau yang terbaik, BID. Benar juga, Direktur Qin memang beruntung. HMPH. Direktur Chen, dia begitu menyayangi Anda. Tidak pernah mempermasalahkan hal-hal kecil seperti menggunakan kartu kredit. Ya, Supervisor Qin begitu baiknya ya. Susah payah 3 tahun. Orang lain yang sudah menikah sah saja sudah bereinkarnasi, dia belum juga diangkat menjadi istri sah.
Ini kamu menganggap selingkuh sebagai kenikmatan. Bermain-main dengan apa yang kamu sebut sebagai kasih sayang yang luar biasa. Sudahlah. Apa yang baru saja kukatakan tidak kau dengar? Kalau kamu masih seperti ini, jangan muncul lagi di depanku. Chen Meizi, Qian Xianxian. Penghinaan yang kau berikan padaku, akan kuberikan kembali berlipat ganda. Aha, maaf ya. Zaman sekarang masih main tato-tatoan? Rumah besar pun tak ada yang seperti kain pembungkus kaki tua seperti kau. Tato apa? Kau seperti bisa mendengar apa yang mereka pikirkan. Bagaimana kau tahu apa yang bisa kudengar? Jangan-jangan kau juga bisa mendengarnya? Kalian berdua, kakak beradik, toh hanya membicarakan hal itu saja kan? Hei, jangan bicara seperti itu. Aku tidak punya adik perempuan seperti itu. Lagi pula aku juga tidak tertarik dengan urusannya. Tapi kau ini pria. Mulutmu begitu manis. Aku kira dia CEO yang sangat romantis. Ternyata dia memberikan kartu dengan saldo cuma 1 sen untuk mengelabui aku. Bukan, dengarkan aku menjelaskan. Penjelasan itu hanya penyamaran. Aku tidak peduli, aku tetap mau pakai kartu ini. Aku mau beli. Beli boleh. Tapi tidak boleh pakai kartu ini. Gu Qingfeng, kau benar-benar seorang CEO? Kenapa kau begitu pelit sama istrimu sendiri? Kau ingin membuatku mati kesal? Apakah kau akan menggelapkan uang perusahaan? Bukan kamu. Aduh. Qin 11-11 ini bahkan sampai trending karena dimanja Gu Qingfeng. Sampai kapan kau akan terus menahan amarahmu, Beize? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk belajar bersabar? Sedikit tidak sabar akan mengakibatkan kekacauan besar. Mengapa kau tidak mau mendengarkan? Chen Meize, sebenarnya kau laki-laki atau bukan sih? Orang lain sudah menginjak-injak kepalamu. Kau hanya tahu sabar, dan sabar. Kau kura-kura ninja, ya? Kau ini orang yang tidak peka. Jangan ganggu aku lagi. Turun. Ah, Chen Beize, cepat buka pintunya. Pergi, Chen Beize. Baiklah. Kau telah membuatku sampai seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu hidup melewati malam ini. Meskipun hubungan kita tidak baik, tapi aku tetap beberapa kali mengunjungi rumah Qian Xinxin. Sayang, aku lelah. Rangkul aku ke kamar tidur. Hampir mati. Masih berani sekali. Kalau ku bilang kau datang telanjang bulat. Dan pergi telanjang bulat. Mati saja kau. Qin Xinxian. Terima kasih. Bukankah kau selalu merasa ansi kasihan? Maka sekarang temani dia pergi. SSST. Tuan Gu, apakah Anda ingin menonton pertunjukan yang bagus? Kau punya rencana jahat apa lagi? Lakukan seperti yang kukatakan. Pertunjukan yang Tuan Gu tunggu pasti tidak akan mengecewakanmu. Oh, adikku sayang. Kenapa kau datang ke rumahku larut malam begini? Mau membakar rumahku ya? Berniat membunuh orang lain. Merusak harta benda orang lain. Nona kedua keluarga Qin. Kau tahu berapa tahun hukuman yang kau terima jika semua itu digabungkan? Mata kalian yang mana yang melihatku melakukan semua hal yang kalian katakan itu? Tidak mengakui. Baiklah, kalau begitu kita hanya perlu melihat rekaman CCTV. Ayo, kita lihat rekaman CCTV. Tunggu dulu. Kau bilang kalau CCTV merekam dengan jelas apa yang dilakukan adik perempuan saya ini. Lalu, bagaimana jadinya dia? Kalau begitu, kalau dijumlah, dia akan dipenjara seumur hidup, kan? Ah, serius sekali ya? Jangan menakut-nakuti aku. Lagi pula aku tidak melakukan apa-apa. Kau sendiri yang mengakui perbuatanmu. Qin Zihong, kukira setelah kejadian terakhir kau akan berubah. Ternyata kau malah semakin menjadi-jadi. Kalau tidak mengaku, Tuan Gu, kita hanya bisa menyerahkannya ke polisi. 110. Halo, 110? Tunggu dulu. Aku mengaku. Sudahlah. Ini kulakukan. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa?
Tanyakan pada istri tersayangmu. Qin Xin, kau jelaskan mengapa? Qin Sixi, kau sendiri tidak tahu ya? Lihat saja, kau sudah membuatku seperti ini. Adikku sayang, bukankah semua ini kau tanggung sendiri? Aku akan membunuhmu. Lebih baik mati dan turun ke neraka bersamaku. Aku ingin kau sengsara. Dan turun ke neraka bersamaku. Qin Zirong, kau harus meminta maaf secara terbuka atas apa yang telah kau lakukan. Dan keluar dari semua saham. Menyingkir dari jalan. Tuan Gu. Qin, urusan yang tersisa di sini kupercayakan padamu. Oh ya, dan wanita ini. Besok aku tidak ingin melihatnya lagi. Kau yang datang sendiri. Tidak heran aku berpikir bagaimana cara membalasmu. Berkali-kali membantuku. Hanya akan membuatku merasa. Merasa apa? Semakin membuatku merasa kau sebenarnya bisa mendengar isi hatiku. Apa? Membuatku merasa kau menyukaiku. Aku tidak pernah menyukai Qin Xin. Tapi kalau kamu, juga bukan tidak mungkin. Peduli apa dia bisa mendengar atau tidak. Kamu saja sudah pernah mati sekali. Hidup lagi harus lebih ceria. Mengkhawatirkan banyak hal untuk apa? Why? Kita tidak kembali. Maaf, aku kehilangan kendali. Aku lupa kita akan segera bercerai. Istirahatlah lebih awal, Nona Qin. Hei, tunggu. Tadi kau jelas-jelas mengakui masih menyukaiku. Maaf, tadi aku kehilangan kendali. Perceraian ini tidak bisa dihindari? Ya, kita harus bercerai. Aduh, kenapa dia ngotot ingin bercerai sih? Aduh, Gu Qingfeng mengakui kalau dia menyukaiku. Semua isi perjanjian cerai menguntungkan aku. Lagi pula, perusahaan sama sekali tidak mengalami krisis keuangan. Lalu, sebenarnya kenapa dia bersikeras ingin bercerai? Aku bisa mencarinya dan bertanya langsung padanya. Maaf ya, mengganggu asisten Qin lagi. Maaf sekali ya, aku tidak bisa mendengar isi hati Gu Qingfeng. Hanya bisa mendapatkan informasi darimu, asisten Qin. Tidak apa-apa, Nona Qin. Mau bertanya apa? Bawahan ini pasti akan jujur. Aku tidak tahu apa yang akan dia tanyakan lagi. Mau liburan ke Xianchang lagi? Aku hanya ingin bertanya kepada kalian tentang Tuan Gu. Apakah dia punya penyakit tersembunyi? Nona Qin sudah tahu tentang penyakit jantung Tuan Gu. Apakah berkas medis di bawah ruang belajar itu? Dilihatnya? Bukankah Tuan Gu mengatakan sebelum kematiannya Nona Qin tidak boleh tahu? Jantung? Penyakit jantung? Asisten Qin sudah bilang. Berkasnya ada di bawah ruang kerja. Tapi ruang kerjanya sangat besar. Di bawah apa sih sebenarnya? Apa? Kau bilang Gu Qingfeng akan mati? Tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar kabar itu. Jangan-jangan kau sengaja membohongiku karena perusahaan Qin milikmu yang akan segera diratakan oleh cerita itu? Bagaimana mungkin aku membohongimu? Kemarin aku pergi mencari Qin Xin Xin. Ternyata salah tempat. Aku malah masuk ruang kerja Gu Qingfeng. Tanpa sengaja, aku melihat rekam medisnya.
Aha, bisa jadi. Lihat, dia tidak akan hidup lama lagi. Hu Qingfeng sekarang sedang sakit parah dan kewalahan. Saat ini, mari kita berikan sedikit tekanan opini publik untuk menekan dia. Siapa? Baiklah, Beiji mungkin hanya kucing liar. Kau jangan terlalu tegang. Jika ini berhasil, benar-benar menghancurkan Gusi. Saham Gusi dibagi dua untukku. Maksudnya apa? Semua ini istilah yang tidak ku mengerti. 10 bulan, maksudnya apa? Kau ngapain di sini? Kok ceroboh sekali? Apakah dia benar-benar hanya punya beberapa bulan lagi? Jadi perjanjian cerai itu sebenarnya wasiatnya karena dia tahu umurnya tak lama lagi? Kau berpikir macam-macam lagi? Kau belum menjawabku. Kau datang kemari untuk apa? Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kenapa tiba-tiba selarut ini? Kalau begitu, mari kita bahas topik lain. Jika aku katakan aku tidak akan bercerai denganmu. Aku sudah bilang ini bukan urusanmu. Dokter, tolong lihat catatan medis ini untuk saya. Bagaimana? Apakah kondisinya benar-benar tidak menggembirakan? Pasiennya di mana? Dia di rumah. Tapi dia terus menolak untuk memberitahuku. Ini hasil foto diam-diam yang kuambil dari rekam medisnya. Penyakit apa yang sebenarnya dideritanya? Bagaimana keadaannya? Dilihat dari rekam medis ini. Kondisi pasien tampaknya benar-benar tidak menggembirakan. Apakah dokter tidak punya cara lain? Sekarang yang terpenting adalah hanya untuk menenangkan emosi pasien. Menjaga pola makan sehat dan suasana hati yang gembira. Mungkin juga bisa memperpanjang hidup beberapa hari. Tuan Gu, saya baru saja mengirim orang untuk mengikuti Nona Qin. Mereka menemukannya pergi ke rumah sakit. Dia di rumah sakit. Apa yang dia lakukan? Apakah dia sakit? Tuan Gu dan Nona Qin tampak sehat-sehat saja. Tampaknya mereka lebih seperti sedang menyelidiki Anda. Aduh. Dokter, saya mohon. Saya mohon, tolong pikirkan cara lain lagi. Eh, tunggu dulu. Data pada kasus ini sepertinya tidak beres. Dokter, apakah menurut Anda ada masalah dengan kasus ini? Ada beberapa perbedaan antara data ini dengan data aslinya. Tapi sekarang saya masih ragu. Dokter, saya mohon. Tolong periksa dengan teliti. Lihatlah perbedaan data pada kasus ini, di mana letak masalahnya. Baiklah, saya akan memeriksanya lagi dengan teliti. Berikan aku nomor kontakmu. Nanti kalau sudah ada hasilnya akan kuberitahu kamu. Ada apa kamu ke sini? Gu Qingfeng. Apa kamu menyuruh asisten Qin untuk mengikutiku lagi? Apa kamu tahu kalau aku sudah tahu semuanya? Kita pulang, ya? Aku akui. Aku memang sudah tahu. Aku sudah tahu semuanya. Ini tentang kau yang sibuk mengurus urusanku, bukan? Qin Xinxian. Saya. Gu Jinfang. Ini adalah jawaban saya untukmu. Karena kau sudah tahu, maka tanda tanganilah perjanjian perceraian ini. Gu Qinfeng, apakah jawabanku belum cukup jelas bagimu? Akan kuberitahu lagi. Aku sama sekali tidak akan menandatanganinya. Qin Xinxin, tenanglah. Aku sudah tenang. Sudah kukatakan padamu, kita harus bercerai.
Waktunya tidak banyak yang tersisa bagiku. Apa untungnya kau ikut aku? Tapi aku baru saja menunjukkan rekam medisku pada dokter. Dia bilang datanya bermasalah. Mungkin saja ada peluang. Halo, dokter. Baiklah, saya akan segera ke sana. Sin, aku antar kau ke sana, ya? Tidak perlu. Saya akan pergi sendiri. Dan aku akan memberitahumu. Jangan lagi mengirim orang untuk mengikutiku. Dokter, dokter, apakah ada perkembangan dalam kasus ini? Masalah data dalam berkas medis itu sudah kuselidiki. Sudahlah, lihat sendiri saja. Mungkin masalahnya tidak seperti yang kau pikirkan. Ah, maaf ya. Kau ya? Oh, ini sih. Kau ini sepertinya sudah melakukan terlalu banyak hal yang tidak bermoral sampai mendapat balasannya ya? Aku kurang kau sedikit menjaga ucapan. Bukankah kau juga berdiri di sini? Aku di sini karena Chen Beize punya klien di sini. Jadi dia menyuruhku untuk melihat, ternyata kamu. Kau bilang hubungan kalian suami istri benar-benar dalamnya. Grup Chen sudah berada di tanganku. Chen Beize sekarang saja sulit melindungi dirinya sendiri. Kamu masih bekerja sama dengan Chen Beize untuk membantu grup Chen. Tunggu saja. Xin dan Gu Qingfeng sekarang sedang sakit parah. Tunggu aku dan Chen Beize bersama-sama menghancurkan mereka. Nanti kau akan menuai apa yang kau tanam. Bagaimana dia bisa tahu tentang masalah Gu Qingfeng? Karena Qin Zhirou berencana memanfaatkan penyakit Gu Qingfeng. Maka biar aku bantu dia. Apakah kau sudah menyelesaikan semua urusanku? Sudah selesai. Tapi cara mengerjakan yang sembrono ini memang khas gaya Nona Qin. Perintahnya adalah perintahku. Mendengarkan siapa saja boleh. Ya. Ini berkas kasusmu. Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Baik, hahaha. Bagaimana sudah kamu pertimbangkan? Aku sama sekali tidak akan menandatanganinya. Xin, aku tidak bisa menemanimu seumur hidupku. Kau harus menandatangani perjanjian ini, mau tidak mau. Mau tidak mau, kau harus menandatanganinya. Mimpi di siang bolong. Ah, ah, Hum. Bagaimana progres tugas yang kuberikan padamu? Semua sudah kuambil sesuai permintaanmu. Silakan periksa. Kerja bagus. Uang mukanya sudah kutransfer ke kartu Anda. Besok pagi, berita dan foto-foto ini harus sudah diunggah ke internet. Sisanya akan kutransfer kepadamu nanti. Tidak masalah, kami profesional. Xin, tunggu saja. Besok adalah hari kematianmu. Gu Qingfeng. Rupanya dia di sana benar-benar kewalahan. Orang-orang kita telah membuat celah besar di perusahaannya, sampai dia sendiri tidak menyadarinya. Aku menyuruh wartawan mencari beberapa orang untuk menyerang perusahaannya dari berbagai sisi. Dan juga foto-foto yang baru-baru ini diambil. Aku akan mempermainkan mereka di tanganku. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Segera pukul 9. Pertunjukan yang kita nantikan akan segera dimulai. Ah, akhirnya pukul 9. Mari kita ingat momen ini bersama. HMPH. Kau kan bilang semuanya sudah beres?
Memang dia sudah melakukannya dengan baik. Qin Xinxin mengusir kalian dari Lucheng demi aku. Membantu banyak. Kurasa Qin Zhurou melakukannya dengan cukup baik. Mengusir kalian dari Lucheng demi aku, sangat membantu. Terbukti, kondisi pasien ternyata salah didiagnosis. Sebenarnya tidak separah itu. Asal istirahat yang cukup dalam beberapa waktu. Dan kontrol rutin saja sudah cukup. Karena Qin Ziru berencana memanfaatkan penyakit Gu Qingfeng. Maka biarkan aku membantunya. Jadi maksudmu aku salah didiagnosis? Lalu mereka berdua mengetahuinya. Jadi mereka berencana menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan Gu Qingfeng. Tapi kita bisa menggunakan akal mereka sendiri. Mencari celah di kota ini. Wartawan datang, ayo. Perjanjian ini kau harus tanda tangan. Mau tidak mau. Su Xinxin, kau jalang. Semoga kau celaka. Kau wanita murahan. Aku akan membunuhmu. Chen Beize, ku persingkat, jagalah mulutmu. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuatmu menderita lebih banyak lagi. Oh, Tuan Muda Gu. Maksudmu? Ini belum yang terburuk. Lalu, ceritakan. Sekarang kau mau bagaimana? Chen Meize, sebelumnya sudah kukatakan padamu. Jangan lagi lakukan hal yang merugikan Xinxin. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkan untuk mengembalikan aset keluarga Chen kepadamu. Tapi sekarang, karena sudah begini, kau tidak berbaik hati, jadi jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan. Asisten Qin. Suruh Departemen Hukum menyiapkan draft kontrak akuisisi semua perusahaan di bawah naungan Chen. Sekaligus kita hitung semua asetnya. Yang berharga. 2 hari lagi ada lelang amal. Akan dilelang. Sisanya, semua sepenuhnya kuserahkan pada Xinxin. Sedangkan kamu, Chen Beize, dan Qin Zizhou, aku sudah memasukkan kalian berdua ke daftar hitam Asosiasi Dagang Lucheng dan Nasional. Kuberikan kalian waktu 1 hari. Menyingkir dari Lucheng. Jangan harap bisa kembali memasuki industri ini lagi. Kau yang bernama Gu. Ku nasihati kau, jangan terlalu kejam. Jika tidak, walau menjadi hantu pun aku tidak akan melepaskanmu. Kudengar banyak industri milik Bintang sebelumnya telah kalian alihkan dengan berbagai cara kepada Qin Ziru. Kuberikan kau waktu 1 hari. Kembalikan semua industri itu kepada Bintang. Kalau tidak kau tahu, apa yang bisa kulakukan padamu jauh lebih dari ini. Tuan Gu, barusan Dokter An meneleponku. Dia bilang, Dokter? Dokter siapa? Oh, tidak apa-apa. Urusan perusahaan. Ada apa-apa? Tunggu sampai aku pulang. Nanti kukatakan. Baik. Ada apa lagi yang kau sembunyikan dariku? Apa lagi yang berani kusembunyikan darimu? Baiklah, katakan yang sebenarnya padaku. Dokter An mencari kamu. Ada apa sebenarnya? Bukankah kamu sudah mengambil hasil pemeriksaan ulang terakhir kali? Dokter bilang aku meninggalkan sesuatu di sana. Suruh aku mengambilnya jika sempat. Benar. Aku bersumpah itu benar. Kau lebih baik jangan bohong padaku. Tentu saja benar. Bagaimana mungkin aku membohongi kamu? King Feng, aku ingin minum milk tea di pojok sana. Belikan untukku, ya. Baik. Halo, Asisten Qin. Tolong jadwalkan untukku. Saya ingin bertemu Dokter An, ada urusan. Dokter An. Katakan saja padaku. Dokter An, katakan padaku. Kenapa sebenarnya Gu Qingfeng menghubungimu? Aku ini istrinya, loh. Nona Qin, rumah sakit kami memiliki peraturan. Tidak boleh mengungkapkan kondisi pasien. Yang bisa saya beritahu padamu. Ya, pasien sekarang benar-benar tidak dalam bahaya jiwa sama sekali. Ah, sudahlah, akan kuberitahu kau. Pagi ini dia menemuiku. Menanyai saya banyak sekali pertanyaan yang sangat aneh. Itu tentang seseorang yang bisa mendengar isi hati orang lain, semacam itu. Aku juga tidak mengerti. Untuk apa dia menanyakan isi hati? Apa dia benar-benar bisa mendengar isi hatiku? Aku memang pernah curiga bahwa Gu Qingfeng bisa mendengar isi hatiku.
Tapi dia selalu menghindarinya. Apa dia benar-benar bisa mendengarnya? Kenapa kamu pulang cepat sekali hari ini? Aku pulang untuk mengambil berkas. Lalu, ada apa denganmu? Hari ini kan aku tidak ada kerjaan apa-apa. Jadi, aku pulang lebih awal. Hom, Moanzi. Dendam Chen Beize juga sudah terbalaskan. Kau di dunia ini juga tidak ada penyesalan lagi. Aku sebelumnya meninggalkan dunia ini pukul 8 malam. Maka, malam ini pukul 8 juga, aku akan kembali ke rumah baruku. Meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Ada apa, King Feng? Tidak apa-apa, aku akan ke ruang kerja mengambil berkas. Sin. Kau memang bisa mendengar isi hatiku. Apa-apa isi hati? Kau bicara apa? Jika kau tidak mendengar isi hatiku, bagaimana kau bisa tahu aku ada di sini? Sekretaris Qin yang memberitahuku. Asisten Qin kencan malam ini. Aku tidak punya waktu untuk mengawasiku. Itu karena kebetulan aku harus datang ke sini malam ini. Kita bertemu. Aku datang ke sini untuk mengenang sahabatku. Kau datang karena aku. Tentu saja aku datang karena rumah ini. Rumah ini, apa maumu? Kau tidak tahu bahwa rumah ini akan dilelang? Kau harus membeli rumah mewah ini untukku. Bukan sepenuhnya untukmu. Aku kan seorang pengusaha. Harus mempertimbangkan nilai bisnisnya juga. Tentu saja, sekarang ada satu alasan lagi untuk membelinya. Kau benar-benar akan membeli tempat ini? Selama kau suka. Aku suka. Suka atau tidak juga tidak ada hubungannya denganku. Rumah ini juga tidak bisa ditulis atas namaku. Aku bukan tipe orang yang menganut paham harta bersama suami istri. Selama istriku senang, maka tulis saja atas namamu. Tidak terlihat. Gu Qingfeng ini benar-benar menyayangi istrinya ya. Tapi Qin Xianxian sama sekali bukan sahabatku. Dia bahkan pernah menggoda Chen Beide. Rumah ini tidak boleh atas namanya. Tuan Gu benar-benar menyayangiku ya. Tapi lupakan saja. Rumah ini lebih baik atas nama Mu Anzi saja. Lagi pula aku juga ingin punya tempat untuk berkumpul dengan sahabatku tersayang. Baiklah, demi sahabat tersayangmu. Aku janji padamu. Tapi, kau juga harus menjanjikan satu syarat padaku. Syarat apa? Kau tidak akan memintaku untuk menikah denganmu, kan? Menikah denganku? Itu memang sudah menjadi tugasmu. Syarat ini tidak berlaku. Lalu apa maksudmu? Aku memperingatkanmu. Jangan keterlaluan. Aku ingin kau pergi ke luar negeri sebulan lagi. Jangan kembali lagi. Jadi Gu Qingfeng ingin memutuskan hubungan selamanya denganku? Bahkan aku masih mengkhawatirkan penyakitnya. Hampir saja aku menjadi bodoh lagi. Bukankah itu berarti kita akan saling mengabaikan selamanya? Mantan yang ideal seharusnya bersikap seolah-olah sudah meninggal. Itu juga yang kupikirkan. Kuharap Tuan Gu juga berpikir seperti itu. Semoga kerjasama kita berjalan lancar. Sudah larut malam. Tuan Gu sebaiknya kembali saja. Aku juga ingin bernostalgia dengan sahabatku di sini. Aku tidak terlalu ingin diganggu. Orang yang akan menjadi pemilik baru rumah mewah ini. Bahkan tidak punya hak untuk tidur nyenyak. Kalau begitu aku tidak akan membelinya. Baiklah, Tuan Gu bilang ingin menyimpannya. Bagaimana aku bisa menolaknya? Untuk pelelangan, aku ingat sebelum Mu Anzi meninggal ia tidak memiliki hutang. Dan juga tidak pernah bilang ingin menjual rumah ini. Kenapa tempat ini sampai dilelang? Tidak lain karena dia menikah dengan suami yang baik. Chen Beizi selalu membuat masalah. Krisis ekonomi. Tempat ini, sebagai harta bersama suami istri, akan dilelang. Chen Beizi bajingan itu. Gu Qingfeng juga bajingan. Ogah-ogah mau bercerai. Ternyata dia mengincar kamarku. Nyonya sangat marah. Karena sahabatnya.
Atau karena merasa kasihan pada dirinya sendiri? Tentu saja aku merasa kasihan pada sahabatku yang baik. Yang kena tipu oleh seorang pria brengsek. Mati pun tak mau melepaskannya. Karena Nyonya sangat marah. Aku memang bisa membantumu melampiaskan amarah ini. Kau serius? Tentu saja, siapapun yang membuat wanita Gu Qingfeng marah, berarti berurusan denganku, Gu Qingfeng. Dia bahkan sangat membela Qin Qingxing. Dan bahkan akan memberikan semua hartanya padanya. Benar-benar cinta sejati. Hanya saja, kenapa perasaanku terasa aneh sekali? Kenapa ragu-ragu sekali? Apakah kau tidak ingin aku membantu? Wanzi, sadarlah. Kau datang untuk membalas dendam. Hanya saja kebetulan menggunakan tubuh Qin Xin untuk mengingat misimu. Bagaimana mungkin? Tuan Gu begitu berwibawa mengatakan akan membalaskanku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menahan amarahmu? Tapi bagaimana kau akan membantuku membalas dendam? Tentu saja dengan membeli rumah ini. Jadi keluarga MU hanya punya satu tempat tidur ini? Ya, karena ini adalah rumah pribadi tempat MU An menetap. Dia hanya menyiapkan satu tempat tidur. Siapa sangka rumahku sendiri bisa dihuni orang ini. Seandainya dulu aku menjual lebih banyak tempat tidur. MU Anzi, kau benar-benar menjebak dirimu sendiri. Tuan Gu, jika Anda merasa tidak nyaman, maka saya pergi saja. Aduh, tidak bisa kembali. Hari ini jembatan Jinhai ditutup lebih awal. Baru akan dibuka besok. Apalagi rumah ini, secara harfiah, bisa dianggap sebagai rumah angker. Apa kau tega membiarkanku tidur sendirian di sini? Benar juga ya. Lagi pula, Nona Gu memiliki kedudukan yang tinggi. Sedangkan aku, sebagai calon mantan istri, memang perlu untuk melindungi keselamatanmu. Begini saja. Aku tidur di kasur, kamu tidur di lantai. Kita maklumi saja ya. Hari ini aku baru saja cedera pinggang karena melindungimu. Besok juga harus ikut lelang. Apa kau tega membiarkanku tidur di lantai? Benar juga, demi kebaikan bersama, aku harus mengalahkanku tempat tidur untukmu. Begini saja, aku bisa membagi tempat tidurku separuh untukmu. Tapi kau harus menjaga sikapmu. Sama sekali tidak boleh melewati batas ini. Nyonya Gu, kau seperti belut ya? Licin sekali. Kurasa kaulah yang seperti gurita. Tangan dan kakimu sangat lengket. Lihat ekspresi wajahmu itu. Kemarin malam belum puas bermanja-manja ya? Masih belum cukup. Di tempat umum harus memperhatikan penampilan. Baik, Tuan Gu. Tugas saya, Anda tenang saja. Tapi nanti di acara lelang, semua tergantung Anda. Lelang Kehakiman Kota Luceng. Acara akan segera dimulai. Barang lelang pertama, rumah mewah milik keluarga MU. Harga awal 20 juta. 25 juta, 50 juta. 50 juta sekali. 50 juta untuk kedua kalinya. 150 juta. 150 juta sekali. 200 juta. 500 juta. Suami saya yang membayarnya. 500 juta sekali. 500 juta dua kali. 500 juta tiga kali. Deal. Selamat kepada Tuan Gu dari grup Gu yang berhasil memenangkan lelang rumah mewah milik keluarga MU. Aku tidak ikut lelang karena ada alasannya. Kenapa? Aku berpikir semalaman kemarin. Jika aku mengambil gambar rumah ini begitu saja, bukankah itu sama saja dengan membayar hutang Gu Beize? Dia adalah musuh bebuyutanmu. Tenang, aku sudah mempersiapkan semuanya. .
Rumah ini adalah harta pribadi miliknya sebelum menikah. Begitu dijual, semua uang itu sebagai kompensasi. Chen Beis tidak tahu. Nyonya benar-benar hebat. Ini membuat rencana Chen Beis gagal. Benar, meskipun dia menjualnya seharga 500 juta. Itu tidak ada hubungannya dengan dia sedikit pun. Chen Beize pasti akan masuk penjara. Sungguh melegakan. Ah, tapi Chen Beize sendiri pun tidak tahu. Lalu bagaimana Nyonya mengetahuinya? Kita kan sahabat baik. Biasanya aku berbagi beberapa hal yang pernah kulakukan sendiri. Lagi pula, siapa yang lebih tahu dariku? Gu Qinfeng, kenapa kau mengejar-ngejar aku lagi? Tentu saja, ini untuk melihat harta kekayaanku. Melihat harta kekayaan atau melihat aku? Tentu saja khawatir padamu. Setiap kali seperti ini, detak jantungku seperti drum. Di sini agak panas. Aku akan keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Hari yang begitu indah. Rumah yang begitu bagus. Jangan disia-siakan, Nyonya. Jadi kau ingin? Ayo, aku temani minum. Malam ini mabuk baru pulang. Juara pertama. Minum. Hidup di dunia ini bagai di atas gelombang. Mana mungkin tak terluka? 5 tusukan akan membunuhmu. 2 tusukan akan membunuhmu. Hidup di dunia ini bagai di atas gelombang. Mana mungkin tak terluka? 2 tusukan akan membunuhmu. Minum. Kenapa aku terus kalah sih? Gu Qinfeng, kenapa kamu terus menang? Kapan kau pernah melihat Gu Qinfeng ini kalah? Wanitaku sendiri. Kau juga tidak perlu sungkan. Ah, tahu dia adalah wanitaku. Kenapa tidak menurut saja? Maukah kau menurutku? Kau memohon padaku. Ada apa, Nyonya? Kakiku kesemutan. Ah, kau melakukan apa? Kau melakukan apa? Kaki Nyonya kesemutan. Sebagai suami, seharusnya aku dengan senang hati melayanimu. Siapa yang butuh pelayananmu? Turunkan aku. Wanita bilang tidak. Tapi sebenarnya sangat menginginkannya. MMM. Aku yakin ini bukan karena mabuk. Juga bukan halusinasi. Aku benar-benar menyukai Gu Qinfeng. Aduh, tidak peduli, aku sudah pernah mati sekali. Istri asisten Qin akhir-akhir ini sangat aktif. Kenapa kamu juga tertular? Tidak, tidak, tidak. Tuan Gu, aku turut senang untukmu. Lagi pula, istrinya memang orang yang baik. HMPH. Nyonya itu baik sekali. Nyonya sangat ramah. Sebelumnya beliau juga pernah menghubungiku. Nyonya telah menghubungimu. Apa yang kau katakan? Bukankah dia ingin memahami kehidupan Nyonya? Mencari tahu pemikiran dan kesukaan Nyonya. Tenang saja, Nyonya, Tuan Gu. Aku sudah merahasiakannya dengan sangat baik. Tidak membocorkan sedikit pun. Kau? Cukup bagus kerjanya. Hehe. Oh iya. Bagaimana hasil penyelidikan tentang hal yang sebelumnya kuminta kau selidiki, Tuan Gu? Aku kebetulan ingin membicarakan hal ini dengan Bapak. Bacakan untukku. Ada masalah besar dengan Tuan Gu. Siapakah sebenarnya orang yang berada di samping Tuan sekarang? Kau tak perlu khawatir tentang hal ini. Oh ya, selidiki alasan Qin Xinxin membantu Mo Anzi. Hai, hal ini harus dirahasiakan. Jangan sampai bocor sedikit pun. Iya. Kalian harus menutup rapat-rapat berita ini. HMPH. Aku malah tidak akan melakukannya. Aku, Qin Zhirou, pasti akan membuat kalian menyesal. Nona Qin, permisi.
Berita besar apa yang Nona maksud mengenai kakak perempuan Nona, Qin Xin, dan grup Gu? Ini perlu protagonisnya hadir dulu baru bisa kukatakan padamu. Kalau tidak, aku takut dia akan mencari berbagai alasan untuk menutupi dan melarikan diri. Kali ini, wanita jalang, aku pasti akan mengulitimu. Tidak salah memang dia kakakku secara nominal. Kau memang berani. Tapi, hargai kesempatan terakhirmu untuk muncul. Kesempatan terakhir. Qin Xin ini, apa dia? Mungkin dia melakukan kejahatan dan akan dipenjara. Sudah lama ku dengar dia dan CEO Chen dari grup Chen berselingkuh. Apakah dia tertangkap basah selingkuh? Apakah begitu, Nona Qin? Ini apa? Semua tebakan kalian tidak seheboh pengungkapan mengejutkan yang akan kukatakan. Apa sebenarnya itu? Perhatikan baik-baik, semuanya. Dia sama sekali bukan Qin Xin. Bukan Qin Xin. Lalu dia siapa? Bukan. Aku awalnya hanya ingin menyelidiki hubungan Mu Ansi dan istrinya. Tapi sekarang laporan investigasi menunjukkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa istrinya sudah lama hilang. Kau bilang apa? Jelaskan padaku dengan jelas. Berdasarkan informasi yang kudapat, Nyonya itu bersama Chen Beizi hari itu. Lalu setelah itu, entah kenapa, dia keluar. Diculik oleh orang-orang berpakaian hitam. Dilempar dari tebing. Identitas orang berpakaian hitam sudah diverifikasi? Saat ini belum, tetapi... Tetapi apa? Tetapi Nyonya menemukan banyak dokumen penting di tempat Chen Beizi. Dan semuanya telah kami temukan. Berdasarkan isi dokumen tersebut, kami segera memverifikasi masalah keuangan Chen Beizi dan keluarga Chen. Artinya, Qin Xin mendekati Chen Beizi adalah untuk mendapatkan dokumen rahasia Chen Beizi. Ya, dan Nyonya Qin tidak pernah memiliki hubungan substansial dengan Chen Beizi. Tapi apa tujuannya melakukan itu? Berdasarkan petunjuk yang ada, tujuannya seharusnya ada dua. Pertama, untuk membersihkan hambatan bagi Gusi Group untuk mencapai puncak. Yang kedua, dan yang terpenting, kumpulkan bukti perselingkuhan Chen Beizi dan berikan kepada makam. Kau bisa bilang ini demi grup Gu. Aku masih bisa memahaminya sebagai bukti bahwa masih ada perasaan di antara kita. Atau agar bisa mendapatkan lebih banyak harta saat bercerai. Tapi mengapa Qin Xin mau mengambil risiko untuk Mu Ansi? Tapi yang paling membingungkan adalah Nyonya sudah lama hilang. Lalu, siapa sebenarnya yang ada di sampingmu sekarang? Bukan Jin Jianxin. Ah, apa maksudnya ini? Ada apa? Ada pertunjukan yang bagus nih. Nona Qin Zero. Anda tidak ingin menjelaskan apa yang baru saja Anda katakan? Adik, bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Kau membakar rumahku waktu lalu. Aku saja tidak menyalahkanmu. Sekarang kau malah tidak mau mengakui aku. Apakah kau merasa tidak bersalah padaku? Qin Sui. Ada berita besar lagi. Ada yang lebih mengejutkan lagi. Jangan mengalihkan pembicaraan dan mencoba untuk menipuku. Buktinya sudah sangat jelas. Siapa sebenarnya yang mencoba menyembunyikan kebenaran? Bukankah kau sudah menghapus video itu? Kau pembohong. Tentu saja kita harus membalasnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya. Hahaha. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Sialan. Dia gila. Hahaha, heran dia kemarin ketemu hal yang sangat jelek. Ya, kau mungkin baru saja mendapat stimulasi yang besar. Ya, bisa dibilang itu perbuatan sendiri. Sudah berakhir. Maaf, kau melihatku sedang sedih lagi. Antara kau dan aku tak perlu minta maaf. Aku sangat lelah, bahagia. Tidurlah dengan tenang, aku di sini. Seharusnya ada urusan besar yang sangat penting, seperti langit mau runtuh. Tuan Gu, Anda baru saja memotong rapat. Dewan direksi sudah kacau balau. His. Apakah ini yang disebut urusan besar seperti langit mau runtuh? Siapapun yang punya keberatan, suruh mereka keluar dari perusahaan ini. Dan diam selamanya.
Tidak apa-apa, lanjutkan tidurmu. Aku akan menjagamu. Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Kau pergi saja, kerjakan pekerjaanmu. Aku ingin sendirian sebentar. Tidak apa-apa, kau lanjutkan tidur saja. Aku akan menjagamu. Aku tidak mau kekayaanku menyusut karenaku. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengurus pekerjaanku dulu. Nanti aku kembali. Siapa ini? Nona Qin? Selamat siang, saya pembantu rumah tangga yang dikirim oleh Tuan Gu. Tuan Gu bilang Nona akhir-akhir ini kelelahan. Jadi saya disuruh untuk membantu Nona bersantai. Memang akhir-akhir ini cukup lelah. Memijat untuk relaksasi juga bagus. Mati kau. Tuan Gu, tidak baik. Qin Zero kabur dari rumah sakit jiwa. Sialan. Qin Zero, aku baru saja melepaskanmu. Kau ternyata masih tidak bertobat. Kau lepaskan aku. Kau membuatku kehilangan segalanya. Aku ingin kau mati. Qin Zero, berhenti. Jangan mendekat. Awas, kau akan menyesal seumur hidup. Tenang, tenang. Baiklah, semua hal bisa dibicarakan. Kau masih muda. Cih. Kapan kalian pernah benar-benar baik padaku? Sejak kecil kalian selalu lebih menyayangi dia. Sekarang dia menikah lagi dengan keluarga kaya. Kenapa hidupnya selalu lebih baik dariku? Kenapa? Baiklah, kau menginginkan apa? Kita bisa membicarakannya. Katakan padaku, ya? Aku akan memberikannya padamu. Aku ingin dia mati. Ah! Nyonya, Anda sudah bangun. Nyonya. Tuan. Anda. Nyonya, Anda tidak ingat saya? Ah, sepertinya saya ingat. Nyonya, Anda ingat saya? Anda adalah Gu Qingfeng dari Gu. Selamat pagi, Tuan Gu. Saya Mu Anzi dari Mu. Mu Anzi. Jadi kau bukan lagi Qin Xin? Ya ampun, dia benar-benar tidak terkejut sama sekali bahwa dia pikir aku adalah Mo Anzi. Aku bukan Qin Xin yang kau sebut-sebut. Sudahlah, jangan bicara sendiri. Kau Mo Anzi, aku sudah tahu sejak lama. Bagaimana kau tahu? Dia yang memberitahuku. Hanya sebuah kunci. Bagaimana caranya? Bodoh. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki Mo Anzi. Kurasa dia tidak akan memberikan barang sepenting ini kepada orang lain. Semudah itu. Tidak mungkin. Mungkinkah? Bagaimana aku bisa lupa? Dia bisa mendengar isi hatiku. Aku setiap hari meneriakkan namaku sendiri dalam hati. Bukankah sudah lama hilang sinyalnya? Jadi, yang kau sukai adalah aku, bukan Qin Xin, kan? Siapa yang kusuka? Kau masih belum mengerti?